Selamat datang kepada teman-teman dari Hotel Salak Heritage Bogor, dari Dokling Indonesia dan Ikatan Fisioterapis Indonesia Kota Bogor di Instagram live-nya kita pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan kembali juga selamat datang di Hotel Salak Heritage. Kebetulan pagi hari ini kita punya kesempatan untuk join IG Live bareng di Hotel Salak. Nah, sebelum itu mungkin kita perkenalan diri dulu ya. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Mega Jayanti sebagai Public Relation di Hotel Salak Heritage Bogor yang akan membantu 1 jam ke depan acara IG Live kita pagi hari ini. Apa sih judulnya? Nah, judulnya sendiri adalah penanganan awal sport injury cedera saat berolahraga dan menginap aman di era pandemi COVID-19. Kira-kira teman-teman udah punya, atau mungkin karena kita udah share dari kemarin-kemarin udah banyak pertanyaan nih buat runner-runner atau yang suka berolahraga, bermain sepeda. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan 2 narasumber dari Ikatan Fisioterapis Indonesia Kota Bogor dan dari Dokling Indonesia. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Hendy Oktari. Saya dari Dokling Indonesia. Terima kasih Mbak Mega untuk perkenalannya. Selamat mengikuti acara kami. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Saya Daniel, saya dari Ikatan Fisioterapi Indonesia, tepatnya cabang Kota Bogor. Selamat mengikuti acara ini. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Amin. Pastinya ada. Aku mau tambah ini. Jadi kalau Dr. Hendy Oktari ini sebagai Chief Medical and Service Dokling Indonesia dan Pak Daniel AMD Fisioterapis Sarjana Terapis Kesehatan sebagai Ketua Ikatan Fisioterapis Indonesia Kota Bogor. Jadi jangan sampai selama 1 jam ke depan informasi yang banyak akan diberikan oleh para narasumber ini terlewatkan oleh teman-teman dari Hotel Salak, dari Dokling dan dari fisioterapis. Dan nanti di akhir sesi ini kita juga bakal buka setelah materi ada sesi tanya jawab. Jadi boleh dari sekarang dihimpun kira-kira apa ya gitu. Nah, mungkin mohon izin nih dokter dan Pak Daniel sebelum kita mulai masuk ke materi tentang injury sport, apa yang harus dilakukan ketika mengalami cedera. Nah, kita dari Hotel Salak nih mau kasih tahu dulu kepada teman-teman, kan mungkin banyak sekarang hotel yang tutup, tapi Hotel Salak Heritage sampai dengan hari ini kami masih beroperasional dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang pasti kita jamin aman untuk tamu dan karyawan. Nah, mungkin tadi dokter dan Pak Daniel begitu masuk, yang pertama pasti ada pengecekan suhu tubuh, yang kedua harus menggunakan hand sanitizer, juga harus mencuci tangan, dan itu wajib. Yang keempat wajib menggunakan masker. Nah, seperti dokter Hendy dan Pak Daniel ini wajib. Jadi kalau tidak menggunakan masker dilarang masuk ke area Hotel Salak. Nah, terus kira-kira aman nggak sih kalau kita nginep di hotel? Mungkin kira-kira kalau dokter Hendy atau Pak Daniel ada nggak selama pandemi ini, ada nggak stay di hotel? Kalau saya sih belum sebenarnya. Belum. Kenapa? Kira-kira apa yang menyebabkan alasan tidak mau staycation? Mungkin di sama ya Mbak ya, sama teman-teman sekalian di luar sana masih ada rasa takut, masih ada khawatir, apalagi kalau ke hotel tuh biasanya kalau liburan bawa anak-anak, bawa orang tua gitu. Nah, mereka mungkin ada yang belum tahu nih kalau sekarang hotel-hotel di Indonesia, Hotel Salak juga sudah buka pelayanan juga, dan yang pastinya mengikuti protokol yang ya, protokol kesehatan. Dokter Hendy selama pandemi belum staycation nih ya? Belum. Padahal liburan kayak sekarang aja liburan long weekend. Belum ya. Kalau karena Pak Daniel tenaga medis nggak ada sebenarnya. jadi
liburnya masih ngacok gitu. Sama dong, kalau Sama hotel ya? 24 jam juga. Kan nggak mungkin, tamunya nginep terus pegawai hotelnya pulang. Terus silakan. Betul. Nah, tapi kalau nanti ada informasi-informasi dari Ya. pihak hotel Salam, Salam ya. tapi kita sudah protokol kesehatannya sudah oke. Daripada dia mungkin selama pandemi ada nggak? Deh? Selama pandemi sih saya juga belum kemana-mana juga sih, masih stay di Bogor, belum ke Jakarta juga. Ya karena katanya juga di Bogor. Belum main atau Belum staycation saya sebenarnya ya. juga ke hotel belum juga sih. Nah, mungkin aku tambahkan sedikit lagi. Jadi selain protokol kesehatan yang tadi, insya Allah aman nginep di Hotel Serat Heritage Bogor karena untuk setelah kamu check out itu kita pastikan ada penyemprotan disinfektan. Jadi setelah itu ruangan bersih, disinfektan baru setelah beberapa jam treatment baru bisa kita jual lagi kepada tamu. Gitu. Oke, berarti ada tambahan ya, Mas? Ada tambahan, jadi Beda tidak sebelum pandemi ya. pasti yang kalau sebelum pandemi ya kebersihan tetap jadi utama. Cuma sekarang kita bisa 2-3 kali penyemprotan disinfektan di kamar, di lift dan semua. Jadi selain tadi protokol kesehatan yang wajib diterapkan dan dijalankan wajib oleh seluruh tamu dan karyawan, baik itu di ruang kamar, fasilitas maupun public area, dan juga adalah kita sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Disparbud Kota Bogor dan gugus Covid bahwa Hotel Serat Heritage aman untuk melakukan kegiatan MICE maupun menginap. Kalau resto gimana, Mbak? Resto dan ruang meeting kita terapkan 50% kapasitas ruangan. Jadi mall gitu ya. tidak boleh terus selain pakai facial semua pokoknya semua yang terstandarisasi protokol wajib dilakukan. Gitu. Nah, tadi tentang Hotel Salam kalian mungkin yang sudah pernah nginep di Hotel Salam di Heritage tahu nih, tinggal jalan nyebrang. Kita di Kota Bogor ada jogging track dan juga area main sepeda pada ini pasti saya yakin ya kalau ketua fisioterapis dan dokter pasti olahraganya oke dong. Oke, insyaallah. Nah, mungkin kalau teman-teman di Kota Bogor ada yang belum pernah berkunjung Kota Bogor bisa searching tuh area jogging track oke di Kota Bogor yang mengelilingi istana kepresidenan Kota Bogor, dan kayaknya hanya ada satu di Indonesia. Bisa lari, bisa main sepeda, berkeliling istana. Cuma di Kota Bogor ya. Sama keluarga juga bisa. Sama keluarga, pacar, gebetan, cem-ceman, pokoknya semuanya bisa dong, bisa dilakukan. Bisa semuanya. Yang penting Ketemu Pak jangan, Jokowi bisa? yang penting satu, karena ini outdoor jangan sama pasangan orang. Oh, iya. Itu yang bahaya. Nanti gak lari kalau berantem. Ya, cederanya yang lain. Cederanya yang lain. Nah, ngomong-ngomong soal cedera, nah ini, tapi kita cederanya bukan cedera hati ya. Cederanya adalah penanganan awal sports injury cedera saat berolahraga. Jadi tolong ini didengarkan buat teman-teman yang suka lari dan olahraga. Ya, gitu. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih, ada banyak guys dok ya. Oke. Ya, udah belajar kan ya. Oh, siap. Nah, untuk dokter Hendy nih, pertanyaan pertamanya, apa sih dok yang harus diperhatikan saat kita berolahraga di masa pandemi? Baik dari sisi lokasi, alat pelindung diri, dan apakah ada hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan sebelum kita memulai olahraga? Oke. Ya, terima kasih Bang Ida. Oke. Seperti yang kita ketahui bersama, pada saat pandemi ini kita dituntut untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Selain dari makanan dengan gizi yang seimbang, istirahat cukup, hindari stres, salah satunya lagi adalah dengan olahraga teratur. Olahraga teratur yang disarankan minimal 30 menit sehari, dilakukan dengan secara teratur dan kontinu, dan dilakukan 3-5 kali per minggu. Nah, tetapi ada bedanya nih antara kegiatan olahraga yang dilakukan sebelum pandemi sama yang setelah pandemi, terutama yang dilakukan di outdoor gitu. Jadi
ada beberapa tips yang mungkin bisa membantu teman-teman sekalian saat persiapan mau keluar berolahraga. Sebelum kita keluar rumah, untuk pakaian disarankan untuk memakai pakaian yang tertutup, pakai lengan panjang atau celana olahraga yang panjang menutupi lengan sama kaki kita, terus juga pakai sepatu agak tertutup juga, dan pada saat kita melakukan aktivitas olahraga tersebut mengurangi resiko terjadinya cedera gitu kalau memakai alas kaki yang sesuai gitu. Terus bawa masker, jangan lupa. Saat ini pemerintah juga agak melonggarkan aturan pemakaian masker, bisa memakai masker medis ataupun masker kain biasa. Seperti ini ya? Iya, betul. Terus juga bawa sabun cair atau hand sanitizer dalam botol kecil aja. Karena kita disarankan untuk sering-sering cuci tangan. Tapi kalau kita ada nggak sengaja pegang barang tertentu gitu pada saat olahraga, minimal itu yang kita bawa pada saat kita mau keluar olahraga. Kayak mau bawa orang kalau mau jalan-jalan ya, kayak olahraganya jam 5, persiapannya dari atas asal. Oh iya. Betul, itu juga waktunya juga kita sesuaikan, karena kita kan disarankan tidak kita menghindari kerumunan orang banyak ya. Jadi kalau bisa pagi-pagi itu sekitar jam 5 atau setengah 6 kita udah keluar gitu. Jadi hawa udaranya juga masih bagus, oksigen masih bagus, polusi juga nggak terlalu banyak, dan kita menghindari kerumunan orang Ya, dan tetap bawa masker. Cuma mungkin apakah sekarang kalau olahraga kan itu kan kalau dengan intensitas yang tinggi kan pakai masker aman tuh, enggak atau tiba-tiba malah jadi tidak bisa nafas. Untuk pemakaian masker disesuaikan sama jenis olahraganya gitu. Kalau olahraganya ringan-ringan saja, misalkan hanya jalan atau jalan yang cepat gitu ya, itu bisa pakai masker. Tapi kalau olahraga yang intensnya sedang sampai ke yang tinggi, misalkan naik sepeda di atas 5 km atau lari cepat, itu disarankan tidak memakai masker karena pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu bisa mengganggu juga gitu. Malah jadi takutnya bahaya ya. Jadi masalah lain. Intinya kita harus cari waktu yang tepat berolahraga untuk menghindari, untuk olahraga outdoor ya, menghindari kerumunan. Jadi kalau kita mau olahraga dengan intensitas tinggi biar tetap selalu aman. Oke, sekarang pertanyaan untuk Pak Daniel nih. Kita tahu untuk olahraga sebaiknya harus melakukan pemanasan. Nah, berdasarkan jenis olahraganya, apakah ada gerakan-gerakan khusus yang harus dilakukan untuk pemanasan, Pak Daniel? Bukan melakukan ini ya, instastory. Kalau sekarang kan orang olahraga instastory dulu, bukan pemanasan. Nah, itu yang bahaya. Kadang-kadang sebelum olahraga orang selfie dulu ya. Selfie sama rusaknya. Pemanasannya enggak. Kan ada story. Nah, ini yang bahaya. Kira-kira gimana nih, Pak Daniel? Ya, yang pasti untuk olahraga itu yang pasti pertama harus warming up dulu ya. Warming up. Kita biasanya kan kalau misalnya ke kebun raya, kita jalan dulu. Setelah itu stretching. Nah, stretching ini bergantung dari olahraga ini seperti apa dulu yang kita mau lakukan. Yang paling banyak adalah lari sama sepeda. Nah, kadang ya lari atau jalan hampir sama, tapi lari intensnya lebih tinggi. Nah, yang harus kita lakukan misalnya lari, kita pun harus stretching, harus pemanasan dulu di rumah. Misalnya jalan-jalan kecil dulu sementara sekitar 15 menit. Setelah itu peregangan otot-otot kaki, bisa diputar-putar otot kakinya. Ya pelan-pelan, jangan diputar-putar cepat-cepat, tapi pelan-pelan selama 10 kali. Ya peregangan ankle ditekuk, ya diluruskan, atau sambil tiduran bisa kita angkat kaki untuk peregangan daripada otot hamstring, otot quadricep, dan yang pasti adalah otot back juga. Nah, karena tubuh itu merupakan satu kesatuan yang disebut dengan muscle chain.
Jadi dari atas sampai bawah itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya mau lari, tapi kita latih nggak stretching otot-otot punggung juga salah juga. Jadi tetap kita stretching hampir semua tempat otot-otot kita. Yang paling mendasar adalah otot-otot penyangga tubuh. Contohnya hamstring, quadriceps, gastro, otot back, trunk, dan leher, serta otot-otot shoulder. Karena kalau kita lari, kita menggunakan kedua tangan kita. Karena nggak mungkin lari diam begini kan nggak mungkin kan. Yang ada jadi nanti kayak Robocop ya. Dan juga sepeda sama begitu sepeda. Hanya sepeda untuk penggunaan otot lengan, dia untuk menyangga kekuatan daripada stangnya itu. Nah itu juga pun harus kita lakukan peregangan dan pemanasan juga. Ya karena di otot sepeda itu, apalagi kalau biking yang cukup ekstrim, maka nanti akan kalau pemanasan tidak cukup nanti akan cedera pada otot-otot lengan. Ya itu yang banyak terjadi. Kalau otot lengan, otot-otot leher itu sih yang banyak terjadi. Nah lamanya peregangan itu sekitar 15 sampai 30 menit tergantung beratnya daripada olahraga dan berapa lama olahraga itu dilakukan. Begitu sih Mbak. Jadi kurang lebih pemanasan itu 15 sampai 30 menit. Tapi nggak boleh cepat-cepat juga, jadi pelan-pelan. Gimana tuh? Jadi misalnya kalau gerak, temponya gimana nih Kak? kalau kita putar warming up daripada ankle, nah yang ada kan gini-gini aja cuek. Iya, itu salah ya? Pelan-pelan. Ya. Jadi harus full range of motion. Ya, jadi full lingkup gerak sendi. Dan juga ketika stretching juga kita harus full pelan sehingga otot-otot tertegang dengan baik. Ya, jangan diputar, putar, ya enggak, tapi ditahan, di hold. Oh, di hold. Ya, ketika enggak di hold, maka tetap bergerak dia, tidak ada peregangan yang maksimal. Nah, cedera itu terjadi kalau peregangannya tidak maksimal. Itu Mbak. Jadi tetap harus tadi ya, apa namanya badannya? Peregangannya harus di hold. Nggak boleh cuma main asal putar. Jangan putar gitu kan. Kadang pengen cepet-cepet selfie soalnya gitu. Iya, bahaya. Kalau pemanasannya di selfie, ya kan? Iya, betul. Olahraga nowadays gitu, jalannya nggak seberapa, fotonya ada 5. Iya. Padahal jalan Selfie juga bisa sambil stretching sambil selfie. iya, iya, begitu. Nah, jadi paling ideal adalah 15 sampai 30 menit untuk melakukan peregangan otot dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketambah tadi kalau kata dokter Hendy olahraganya 30 menit berarti kurang lebih butuh waktu 1 jam. Betul. Tapi bisa lah ya, kan sekarang mungkin kan banyak teman-teman dari Dokling, Hotel Salam maupun fisioterapis yang melakukan pekerjaan work from home. Jadi waktu juga seharusnya punya waktu berolahraga lebih banyak, dikasih kesempatan. Maksudnya kita ambil sisi positif dari terjadinya pandemi ini, punya banyak waktu di rumah, mungkin punya lebih banyak waktu untuk berolahraga ya. Jadi nggak hanya penyakit COVID-19 saja yang bisa kita cegah, penyakit-penyakit lain juga bisa kita cegah dengan kita melakukan kegiatan olahraga ini. Jangan dari pagi sampai sore goler main games Mobile Legends, nonton drama Korea, itu malah jadinya tambah banyak sisi negatifnya dari pandemi ya. Masih boleh, tadi main game atau boleh ya, boleh biar nggak stres juga kan. Tapi hanya selingan ya. Ya. Tapi yang pasti sisihkan waktu untuk berolahraga. Olahraga jari. Kalau olahraga jari terus stretching ya Pak Daniel. Tetap putus stretching. Kalau nggak bisa balik lagi ya. Begitu. Oke, ini untuk Dr. Hendy, saat kita pemanasan dan berolahraga dengan menggunakan alat pelindung diri, seperti tadi ya masker dan lain-lain, apa sih yang perlu diperhatikan? Mengingat masker membuat beberapa orang memang kurang nyaman untuk bernapas. Gitu. Oke, tadi udah dibahas kan, ini lebih lengkap lagi. Terutama juga untuk anak-anak sih Mbak. Banyak kan kita sekeluarga jalan pagi bareng, olahraga bareng itu bawa anak-anak kan juga yang umur 5-6 tahun itu sudah dianjurkan untuk pakai masker untuk aktivitas, tapi pada saat olahraga yang cukup menguras tenaga si anak
sebisa mungkin tidak usah pakai masker dulu, tapi hindari kontak dengan orang lain. Makanya tadi diatur jadwal dan lokasi saat olahraga gitu, jadi biar nggak berkerumun lah sama orang lain gitu. Karena kalau yang olahraga dengan intensitas tinggi Ya. itu memang tidak bisa, ya Pak ya. Betul, perlu asupan oksigennya mesti cepat bertukar antara oksigen dan karbon dioksida itu mesti cepat sirkulasinya. Kalau enggak nanti malah sehat enggak, malah jadi timbul masalah yang lain gitu. Gitu. Tapi mungkin saya mau nanya nih, kira-kira Dokter Hendy atau Pak Daniel sudah ada yang coba olahraga di era pandemi? Saya sebenarnya lebih banyak di rumah sih. Lebih banyak di rumah. Untuk di luar rumah paling di sekitaran komplek aja sih Mbak, komplek rumah. Jadi maksudnya intensitas olahraganya juga yang ringan ya Dok ya? Ya, Belum benar. mencoba pakai masker dengan intensitas olahraga yang Tidak disarankan. tidak disarankan ya, cuman ya itu lebih baik harus tahu jam dan waktu Lokasinya. yang tepat. Oke, terus mungkin untuk Dokter Pak Daniel, apa saja sih Pak klasifikasi cedera olahraga? Nah, klasifikasinya ada dua, Pak. Yang pertama adalah untuk cedera olahraga adalah yang high impact. Contohnya lagi lari itu tiba-tiba keseleo. Nah, Ya, lagi lari atau misalnya di kebun raya paling gampang. Kan jalannya lurus, tiba-tiba karena ada pintu masuk ke Presidenan itu harus turun kan. Nah, kadang saking asiknya atau sambil instastory terus saya jalan, tiba-tiba jatuh jerut gitu ya. Nah, itu yang high impact, yang langsung. Ya, ada juga yang overuse. Nah, pemutaran kebun raya ini kan sekitar 4,8 kilo setahu saya. ya, 4,2. Nah, Koreksi, 4,2 ketambahan 4,2. Nah, kadang minggu ini 1 kali 2 kali. Nah, kadang kelebihan. Nah, kelebihan warming up yang nggak cukup, kekuatan otot nggak bagus. Nah, jadi overuse. Jadi habis habis olahraga nyampe di rumah sakit-sakit kaki. Ya, ternyata ototnya ketarik karena kelebihan daripada exercise. Warming up-nya tidak ada kuat, stretchingnya tidak cukup, sehingga itu pun jadi cedera. Cedera itu terbagi jadi dua tetap, yang high yang langsung dan yang tidak langsung, yang itu overuse. Gitu Mbak. Jadi kalau misalkan tiba-tiba keseleo harus Tiba-tiba instastory lagi aku. Guys, aku lagi lari ya, atau tiba-tiba yang kayak gitu malah nelfon pacar. Bukan. Jadi kalau didengarkan ya buat teman-teman hotel salam, fisioterapis dan dokter, tolong didengarkan apa yang harus dilakukan ketika tiba-tiba mengalami cedera. Jangan instastory, jangan langsung nelfon pacar. Jadi harus ngapain Pak Daniel? Nah, jadi misalnya tiba-tiba di jalan gitu ya, terus keseleo gitu Kalau kan. langsung dapat dijadikan gitu ya. Betul. Harus bisa ya. Nah, yang pada penanganan cedera itu ada yang disebut namanya riser, ya, ada rest, ice, compression, elevation, yang terakhir adalah referral. Ya, pertama adalah rest. Kita harus duduk dulu, jangan langsung jalan lagi ketika cedera, ketika jatuh. Duduk. Nah, yang kedua adalah ice. Ice itu es. Kalau nggak ada es, bisa pakai air biasa, air yang netral, suhu netral. Disiram atau ditahan saja di bagian yang cedera tersebut. Nah, ditahan sekitar 15 menit. Kalau air biasa, es pun seperti itu, sekitar 15 menit. Jangan lebih dari 15 menit. Setelah itu kita agak enakan, mungkin temannya bisa bantu. Ya, bisa bantu untuk istirahat, ditidurin, dan setelah itu decompression. Kalau ada compression, kalau nggak ada nggak apa-apa. Terus dinaikkan sedikit lebih tinggi dari jantung sementara. Nah, lebih tinggi dari jantung. Misalnya cederanya di ankle,
kita angkat lebih tinggi dari jantung, posisinya lagi tiduran. Iya. Ya. Terus setelah itu, setelah itu bisa pulang dan dilanjutkan kembali dengan riser tadi. Ya, jadi harus istirahat dulu, dilubet, terus bisa juga pakai tapping, terus dikompres lagi. Nah, kompres es itu bisa berlangsung sampai 72 jam. Jadi sehari bisa 6 sampai 7 kali. Tidak lebih dari 15 menit. Tapi saya tidak menyarankan es langsung ditaruh balokan di tempatnya yang cedera, gitu. Saya nggak menyarankan. Jadi dipakein semacam handuk atau semacam kain ditempelkan, atau air es itu juga bisa. Dan tidak boleh lebih dari 15 menit. Karena kalau lebih dari 15 menit nanti akan timbul yang namanya semacam cold burn dan lain sebagainya. Nah, yang terpenting dalam cedera itu kita menghindari namanya harm. Harm itu adalah kadang kalau orang cedera habis sakit tuh langsung dihit pakai balsem, entah pakai apa yang panas-panas. Nah, itu malah nambah inflamasi ya, proses inflamasi terkait. Nah, itu ada juga yang tiba-tiba harm itu ada HARM. A-nya adalah alkohol. Nah, mungkin untuk ngilangin sakit dia siram pakai alkohol, itu juga tidak bagus. Ya, atau juga alkoholnya diminum, itu juga lebih parah lagi ya. Ada aja loh, ada aja. Maksudnya alkohol itu mereka beranggapan buat orang nyeri. Oh. Ada yang beranggapan seperti Ya, itu. langsung. Iya, mereka aduh sakit, saya coba minum alkohol biar kurangin nyeri. Ternyata meninggal. pingsan dulu sebelum meninggal. Oke, yang R-nya itu running. Running dalam artian di sini adalah jangan lakuin olahraga dulu. Sementara kita stop dulu dalam waktu 24 sampai 72 jam. Oke. Nah, yang terakhir adalah kadang ini yang sering dipakai orang-orang, dipijit, masas. Nah, itu saya banget. Yang ada yang datang ke tempat saya ke klinik fisioterapi atau ke tempat fisioterapi yang di Bogor udah bengkak. Oh, jadi kakinya jadi sebesar gajah begitu ya, atau lututnya sebesar, karena apa dipijit? Kita nggak tahu apa yang terjadi pada saat cedera, entah robek, entah ada hentakan yang luar biasa, kita nggak tahu. Nah, jadi yang harus dilakukan yang terakhir adalah yang tadi riser, ada yang terakhir adalah referral. Jadi saya menyarankan teman-teman semua, masyarakat semua itu bisa konsul ke dokter dan juga ke fisioterapi terdekat. Nah, misalnya di rumah susah mau konsul ke dokter, ini masalah pandemi ini juga bisa juga pakai menggunakan home care-nya Doclink. Jadi pakai aplikasi Doclink, bisa juga di situ chat dulu dan bisa untuk home care karena kan sulit nih. Nah, bisa juga dengan Doclink nanti tinggal teman-teman install aplikasi Doclink. Nah, itu bisa chat langsung di situ. Ada untuk bagian fisioterapinya. Ada. Nanti ini nyambung dengan pertanyaan saya. Kalau tadi kan bisa pakai es batu sementara atau minta pertolongan teman. Seandainya yang lari jogging ini jomblo, ya kan? Larinya sendiri, nggak sama siapa-siapa, boro-boro bawa es batu. Ya, jadi saya juga lari nggak pernah bawa es batu soalnya. Apa yang harus dilakukan? Nah, berarti terjawab sudah. Kalau lagi ngejomblo, nggak sama siapa-siapa, nggak bawa es batu. Yang penting ada handphone. Ya. Install Doclink. Berarti bisa datang. Tim Doclink bisa datang ke depan kebun raya. Kalau sendiri gimana tuh? Iya, terutama kalau yang sendiri-sendiri nih, jomblo-jomblo tadi kan saya saranin lebih pagi ya, mungkin masih sepi juga di area olahraganya. Tambahan satu lagi, kalau olahraga sendiri usahakan bawa handphone. Pertama, kalau ya amit-amit tiba-tiba jatuh kesleo sampai bengkak nggak bisa jalan, minimal banget bisa panggil keluarga terdekat agar bisa dijemput, minimal ditemani gitu. Atau juga bisa panggil tenaga kesehatan atau panggil tenaga kesehatan dari dokter atau fisioterapi yang bisa memberikan informasi penanganan awal penanganan awal saat terjadinya cedera gitu. Apakah
misalkan nih saya ke sleonnya di depan pintu kebun raya 2 atau pintu kebun raya 1, itu manggil kalau saya kontak dokling dan fisioterapis, apakah harus di rumah atau bisa at the time? Misalnya udah sakit banget ya, udah nggak kepikir, maksudnya bisa aja anak kosan, ini kita yang terburuk ya, kita jomblo, anak kosan, pandemi nggak bisa pulang, lagi mau lari ke Sleon cedera, jadi ingat, oh iya itu tuh waktu itu dokling bisa home care, tapi gue lagi nggak di rumah, bisa nggak? Oke, pada umumnya dokling ini pelayanannya diutamakan untuk jemput bola dari tenaga medis ke pasiennya. Bisa ke rumah pasien, bisa ke tempat kerja, kantor, atau ke hotel, atau bisa juga di lokasi-lokasi, misalnya tadi terjadinya kecelakaan gitu. Untuk awal setelah pemesanan tenaga medis tadi, mungkin dari tenaga medisnya entah fisioterapis atau dokter bisa memberikan penanganan awal dulu, misalkan seperti yang tadi Pak Daniel bilang, udah istirahat dulu ya, berbaring dulu, angkat elevasi kakinya di atas jantung, atau kalau ada es bisa dikompres dulu gitu, sambil persiapan dari tenaga medisnya untuk datang ke lokasi gitu. Jadi terutama itu untuk yang jomblo tadi ya, tapi kalau mungkin untuk tamu-tamunya Hotel Salak, kalau misalkan nanti kita sih harapannya semua jangan sampai cedera ya dok ya, jangan cedera, jangan terjadi apa-apa, semua sehat. In case terjadi sesuatu, kita juga punya driver standby. Jadi buat tamu-tamu Hotel Salak yang sedang berolahraga dan mengalami cedera lalu jomblo tidak ada keluarga, harus di save ini nomor teleponnya Hotel Salak di 0251 8373111, dan yang pasti nanti ada tim kita yang bisa membantu untuk menjemput tamu tersebut membawa ke hotel. Dan karena kita juga sudah kerjasama dengan Dokling Indonesia, jadi nanti Dokling bisa langsung visit ke Hotel Salak ya, Hotel Salak ya, untuk melakukan penanganan yang segera lah kepada tamu-tamu gitu. Terus nih untuk masih Dokter Hendy nih, terkait cedera, tadi kan mungkin kalau dari Pak Daniel yang tidak terbuka nih, cederanya yang tidak terbuka. Nah, kalau penanganan medisnya cedera terbuka, misalnya mungkin kayak lecet atau yang darah-darah, mungkin bagaimana tuh? Oke. Kalau luka terbuka yang paling kita khawatirkan pertama adalah perdarahan ya. Kalau perdarahannya, apalagi kalau yang mengalir terus, penanganan awalnya pakai kain bersih atau minimal pakai tangan di tekan di area lukanya, atau kalau ada kain bersih bisa dibebankan dulu gitu. Itu penanganan yang paling awal sambil menunggu pemeriksaan dari tenaga medis gitu. Terus yang kedua, resiko infeksi kalau misalkan ada luka terbuka. Jadi usahakan jangan disiram atau dioleskan selain obat-obatan ya, misalkan atau daun-daunan atau bawang atau apa gitu, langsung dikompres gitu. Soalnya banyak seperti itu. Jadi mereka ada luka terus diparutin bahan-bahan kayak bawang, daun-daunan, kayak kunyit, tanpa ada sterilisasi yang bagus, mereka langsung nempel di situ gitu. Nah, itu nanti beresiko untuk terjadinya luka yang kronis gitu. Jadi sebaiknya kalau keadaan sudah berhenti, dicuci dengan air matang, terus ditutup dengan plaster. Minimal itu dulu sambil menunggu pemeriksaan tenaga medis. Atau mungkin sekarang di tas lari terus ada tambahannya selain masker, hand sanitizer, berarti bawa apa lagi tuh? Atau tadi air mineral, buat rehidrasi juga. Kalau misalnya ada luka bisa untuk membersihkan dulu, biar nggak terjadinya infeksi gitu. Jadi sekarang lari di era pandemi ini banyak persyaratannya ya. Banyak persyaratannya. Nah, mungkin sekarang ke Pak Daniel nih. Nah, Pak Daniel, pernah nggak sih, sekarang kan orang-orang itu termasuk saya sebenarnya ya, nggak tahu kalau netizen yang lain, cuma saya mewakili banyak netizen. Sama kayaknya. Sama pikirannya. Sering kali itu kan
tadi kalau misalnya kita mengalami cedera atau pegel nih otot segala macam, pasti terpikirkan oleh saya dan mungkin para netizen. Kita nggak pernah berpikir, gue harus datang ke fisioterapis, nggak pernah gitu. Biasanya kan semua ketika pijat. Nah, mungkin ada nih pencerahan dari Pak Daniel untuk kita yang awam nih, apa sih fisioterapis itu? Oke, fisioterapis adalah suatu profesi yang bergerak dalam ilmu fungsi dan gerak. Ya, dalam hal ini adalah olahraga, udah pasti ada fungsi dan gerak. Nah, kenapa harus ke fisioterapis? Nah, itu pertanyaan pertamanya tuh. Nah, kenapa harus ke fisioterapis? Nah, para olahragawan biasanya, nggak para olahragawan, orang yang suka olahraga intinya, itu mereka tidak tahu tuh, mereka biasanya lari, tapi misalnya kakinya flat, ternyata backnya bermasalah. Nah, fisioterapi bisa mengobservasi, mencari secara detail hal-hal apa yang harus dipersiapkan untuk bisa berlari secara maksimal, untuk bisa bersepeda secara maksimal. Nah, fisioterapi bisa mengobservasi sedetail mungkin sehingga juga suatu saat para olahraga ini, para masyarakat ini bisa mencegah secara dini olahraga, maksudnya pencegahan nyeri atau pada saat olahraga tersebut. Nah, itu yang yang harus dilakukan oleh orang tersebut. Nah, bisa juga kita juga bisa melihat kadar oksigen dan paru-paru yang secara siap untuk olahraga. Mungkin Pak Hendi, Dr. Hendi bisa menambahkan. Ya. Jadi memang sebenarnya anggapan di masyarakat ini terutama untuk kasus-kasus cedera ya, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan olahraga, langsung cari tukang pijat pertama. Daerah-daerah yang berawalan C itu ya. Tapi ya kita bukannya menghasilkan suatu profesi tertentu, tapi dari pandangan medis itu lebih tepat jika dilakukan penanganan awal seperti yang tadi Pak Daniel bilang gitu, untuk mencegah komplikasi yang lain itu. Karena kan pada saat cedera kita nggak tahu persis nih apa yang kejadian di di otot kita, di sendi kita atau di tendon kita, itu kan kita belum tahu sebelum dilakukan pemeriksaan ronsen atau MRI, kita belum tahu nih. Jadi sebaiknya diobservasi dulu, lakukan tadi yang Pak Daniel sarankan. Kalau misalkan kondisinya bertambah berat, malah tambah bengkak, malah nggak bisa jalan, baru kita lakukan pemeriksaan tambahan seperti ronsen atau MRI. Jadi untuk penanganan awal mungkin bisa, kalau memang masih bisa kita lakukan ya Pak ya, atau Dok tadi seperti mengompres, kemudian rebahan dulu, mengompres, mengangkat kaki, kemudian apa lagi, istirahat, tidak melakukan olahraga selama 24 sampai 72 jam. Baru kalau memang tidak ada indikasi yang membaik, bisa kontak. Mungkin aduh malas ke rumah sakit, aduh ribet, aduh takut COVID, bisa melalui Doklik, nanti bisa ke fisioterapisnya melalui Doklik ya? Bisa, gitu. Bisa melalui Doklik. Sama tadi yang jomblo-jomblo sendirian di kosan gitu kan. Jomblo sendirian di kosan, keluarga jauh. Lagi weekend, teman-teman kosannya lagi pada pulang semua, nggak bisa jalan sendiri karena lagi nyeri. Ya, salah satu alternatifnya adalah yang tadi. Ya, kalau bisa sih pesan dari kita tetap membawa perlengkapan yang maksimal, kebutuhan selama era pandemi, dan juga harus siapkan handphone. Boleh yang lain ketinggalan, handphone jangan. Itu kalau udah nggak ada, kalau udah nggak ada keluarga, nggak ada pacar, nggak bawa apa-apa, nggak ada handphone, ya udah baik. Jadi olahraga. Oke gitu. Mungkin ada tambahan materi lagi yang mau disampaikan sebelum kita ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang masuk Pak? Sementara masih belum ya. Kalau teman-teman Dokling nanti ada pertanyaan susulan, bisa DM ke akun IG kita di
Ya, nanti bisa. akan kita coba jawab koordinasi dengan Pak Daniel. Iya. Ya, jadi kita belum menerima pertanyaan nih. Kalau misalkan nanti ada, bisa yang berbau kesehatan jangan DM-nya, jangan ke @hotel salak ya. Iya. Saya nggak bisa jawabnya. Buat booking aja mungkin Ya, bisa. silakan ke @dokling_Indonesia. Silakan memberikan pertanyaan di sana. Nanti dari pihak Dokling akan koordinasi dengan Pak Daniel dari Ikatan Fisioterapis. Atau bisa juga IG-nya fisioterapis. Fisioterapis. Pak. Bisa juga di follow IG Fisioterapi Bogor @iv_Bogor. Itu 24 jam tuh. Siapa tahu saya nanti mau tanya-tanya gitu. Bisa. Bisa. Ya kan, karena sekarang orang males kalau Iya. harus by phone Ya. sama ya kan, karena memang sekarang itu jarang orang punya pulsa. Ya kan, kuota data. Betul. Mungkin saya aja yang nggak tahu. Jadi kan mungkin lebih simpel, bisa Iya. buka layanan melalui Instagram. Bisa nggak? Ada 24 jam nih yang jauh nih. Kita usahakan ya. Tapi ada chat juga dok ya? Ada Ada chat. di Dokling, aplikasi Dokling ada chat. Chatnya itu dokter umum, fisioterapis, ada bidan juga untuk perawatan bayi dan ibu hamil. Ada juga perawat khusus untuk luka-luka kronis. Oh, jadi udah mulai lebih lengkap lagi ya? Ya. Pelayanan. Nah, oke, mungkin untuk tadi udah kita diberikan rangkuman, kami juga sudah menjelaskan bagaimana tentang protokol kesehatan di Hotel Salak Heritage Bogor. Ada lagi mungkin yang mau kata-kata terakhir? Jangan kata-kata terakhir, saya ralat ya. Kata-kata kalimat yang mungkin mau disampaikan di acara IG Live dengan di Hotel Salak nih siang hari ini. Tetap semangat untuk teman-teman menjalankan aktivitas sehari-hari, selalu jaga daya tahan tubuh, lakukan pola hidup sehat. Salah satunya tadi adalah olahraga. Olahraga nggak harus langsung intensnya berat, karena tubuh juga butuh penyesuaian. Yang dulunya nggak pernah olahraga bisa dimulai dengan yang ringan-ringan dulu, dengan waktu yang singkat, nanti bertahap ke arah yang lebih intens lagi gitu. Kalau dari Pak Daniel? Oke, tetap dari saya tetap terus berolahraga. Kita nggak usah takut untuk cedera, asal kita mengetahui kalau kita protokol kesehatan. Sekarang ada protokol untuk gerak. Ya, jadi ada warming up, olahraga, dan cerita. Dan tadi juga untuk slowing down, dan juga yang terakhir adalah ketika terjadi cedera, jangan lupa yang 5 hal tadi yang disebut riser, ada rest, ice, compression, elevation, dan referral. Ya, yang tadi sudah jelaskan. Dan kalau masih bingung juga, nanti bisa melalui aplikasi Dokling bertanya, dan jangan lupa install aplikasinya sehingga semua bisa terjangkau. Terima kasih. Seneng banget. Jadi segala macam cedera. Kalau cedera hati tuh, saya tuh pertanyaannya balik lagi pertanyaan yang pertama. Kalau cedera hati ada. Oh, tapi masih bisa ya bertanya ya di Dokling ya kalau ada cedera hati. Tanya doang sih bisa. Tapi kalau pengobatan saya bukan kompetensi saya. Soalnya kalau cedera olahraga itu ada jangka waktu sembuhnya. Kalau cedera hati kayaknya agak susah, agak butuh waktu yang lama ya. Tapi ya intinya kita dari Hotel Salak Heritage terima kasih sekali kepada Dokling Indonesia dan juga kepada Ikatan Fisioterapis Indonesia Kota Bogor. Siang hari ini kita berkesempatan untuk menjelaskan atau kita sharing bagaimana menginap yang aman di era pandemi, bagaimana olahraga yang aman dan apa yang harus disiapkan. Kemudian kalau terjadi sesuatu cedera, apalagi bagi yang jomblo tidak ada keluarga di era pandemi sendirian harus bagaimana, itu kayaknya sudah lengkap semua dijelaskan oleh Dr. Hendy dan Kak Daniel. Akhir kata, terima kasih, selamat siang, dan terus update dan follow Instagram @hotelsalak dan Dokling Indonesia @dokling_Indonesia dan
@ivi_Bogor untuk tahu update informasi kesehatan dari Doklink ataupun promo-promo dari Hotel Salak dan dari fisioterapi, dan mungkin nanti akan ada sesi-sesi IG Live lagi yang pasti menambah wawasan tidak hanya tentang drama Korea dan games. Atau ya mungkin ada masukan dari teman-teman, materi-materi yang boleh bisa kita bahas di sini nanti akan kita saksikan. Oke, jadi bagi sekarang nih Dr. Hendy sudah membuka kesempatan buat teman-teman yang penting tadi kalau Dr. Hendy bicara cedera hati agak susah, jadi tolong cari tema yang lain ya dok ya, atau Pak Daniel. Saya mau bahasnya ini boleh nih di DM ke @doklink_Indonesia. Nanti kita bisa coba-coba cari materi yang menarik supaya kita bisa sajikan kepada teman-teman. Oke, sudah jam 12 siang. Terima kasih Dr. Hendy, terima kasih Pak Daniel, dan sampai jumpa. Ya,